betul-betul penting. Makanya para ulama mereka memberikan kesimpulan seorang hamba ketika hidup di dunia ini mereka wajib hukumnya memiliki dua sifat di dalam hatinya, sifat khauf dengan sifat roja. Khauf rasa takut, roja rasa harap. Maka bagaimana kita menyeimbangkan perasaan ini Bapak Ibu rahmati Allah? Kata para ulama, yang paling bagus itu melihat kondisi orang itu sendiri. Kalau orang itu tipenya adalah orang yang taat, orangnya rajin, beribadah, tidak suka maksiat, maka tipe orang seperti ini yang paling afdal untuk dia adalah menyeimbangkan antara sifat khauf dan roja. Harus seimbang. Sehingga hatta yakuna kajana haitaib, sehingga antara khauf dan roja dalam dirinya itu seperti ibarat dua sayap burung yang harus seimbang, tidak boleh timpang. Karena kalau timpang nanti terbangnya akan bermasalah. Harus seimbang bagi orang yang taat. Tetapi kata mereka, wal aslahu, dan yang paling layak bagi orang yang tidak taat, maksudnya ya bukan orang-orang yang taat sangat lah, beribadah panas, kemudian ya agak hobi maksiat. Maka kalau orang seperti ini, yang paling layak untuk dia lebih didominankan rasa khauf lebih banyak dalam dirinya. Rojaknya sedikit saja. Rojaknya sedikit saja. Kalau orang itu tipe-tipe yang agak pemalas ibadah, agak doyan dengan maksiat, maka harus didominankan itu sifat khauf dalam dirinya. Jangan rojak. Kalau khaufnya 80%, rojaknya itu 20 saja. Tapi kalau orang yang kategorinya tuh rajin beribadah, mustaqim fi dini, yaitu orang yang istiqomah dalam menjalankan agama, maka harus imbang antara khauf, rojak. Khaufnya 50, rojaknya 50. Rasa takutnya juga ada, rojaknya juga ada. Tetapi kalau orang yang tidak istiqomah dalam ketaatan, dia harus mendominankan dalam dirinya rasa khauf ketika masa sehat. Tetapi kalau sudah menjelang wafat, nah ini bukan hanya untuk orang yang taat, bukan hanya untuk orang yang tidak taat. Semua hamba Allah kalau sudah menjelang wafat, sabda baginda Nabi, yang paling didominankan harus full, lebih banyak rojaknya. Kalau sudah mau meninggal itu, jangan banyak khauf. Itu salah, orang kalau sudah meninggal itu malah terlalu ketakutan, terlalu merasa cemas yang sangat, itu tidak dibenarkan malah. Jangan sampai menjelang wafat. Nah ini untuk nasihat kita semua, untuk saya pribadi, kalau sudah mendekati kematian itu, hendaklah dominankan, korbankan rasa di hati itu, rasa rojak, rasa penuh harapan dengan Allah, penuh husnuzan dengan Allah. Orang kalau rojak kan itu indikatornya kan husnuzan itu. Rojak itu rasa penuh harapan. Allah itu penyayang, Allah itu pengampun, Allah itu maha cinta pada hambanya, Allah itu penerima tobat hambanya, Allah itu maha kasih pada hambanya. Itu kan namanya rojak itu. Berarti dia husnuzan, Allah itu baik dengan dia. Tetapi kalau khauf itu lebih dominan rasa ketakutan. Takut amalnya tidak diterima, takut imannya lepas, takut macam-macam. Itu ada indikasi dia merasa Allah akan menghukumnya, Allah akan menyiksanya. Maka sebab itu nanti kadang-kadang, sehingga Rasulullah bersabda, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billah. Jangan wafat salah seorang dari kalian, jangan sampai meninggal dunia melainkan hendaklah dia berhusnuzon kepada Allah. Maknanya apa? Didominankan rasa rojak, harap penuh kepada Allah. Husnuzon saja. Pokoknya husnuzon itu kalau sudah menjelang wafat. Tapi kalau masih sehat-sehat, bagi orang yang tidak taat tadi, yang lebih dominan condong hatinya kepada maksiat, itu hendaklah dominan rasa takut. Kalau dia dominan rasa takut lagi dalam keadaan sehat seperti ini, akhirnya dia berhati-hati bersikap, tidak sembarangan. Ini kalau saya melangkah ini bahaya nggak untuk agama saya? Kalau saya ambil sikap ini mencederai tidak agama saya, iman saya rusak tidak, akhirat saya bermasalah tidak. Nah, jadi dia lebih dominan takut kalau masih sehat. Bagi yang tidak taat. Tapi
kalau sudah menjelang wafat, baik yang taat maupun tidak taat adalah penuhi hati dengan husnuzon. Roja penuh dengan harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tetap ada rasa kaumnya ada, tapi lebih dominan. Karena itu tadi Nabi pada bersabda, la yaqutu ahadukum illa wa huwa yuhsinul billah. Jangan sampai wafat salah seorang dari kalian dalam keadaan suudzon dengan Allah. Suudzon apa? Punya masakan. Jangan-jangan nanti kalau mati ketemu malaikat dihantam sama malaikat. Jangan-jangan kalau mati nanti Allah marah. Jangan-jangan nanti kalau mati Allah murka. Itu kan suudzon kepada Tuhan itu. Sudah punya pasangan tidak pada Allah. Nah, jangan sampai kalau mau meninggal dunia adalah banyak itu rasa roja. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masya Allah. Ketika mau meninggal dunia, sampingnya ada murid namanya Imam Al-Ghazali. Itulah yang nanti yang mengubah, menulis syair-syairnya, ungkapan-ungkapan hati Imam Syafi'i yang disusun sama beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itu. Bagaimana beliau seakan-akan bermanja-manja dengan Allah, menganggap hina, kemudian berharap rahmat Allah. Jadi betul-betul di situ Imam Syafi'i menampakkan betul rasa rojak yang luar biasa. Husnuzan dengan Allah itu baik. Masya Allah. Maka kita begitu juga. Jadi kalau menjelang wafat, hendaklah dominankan rasa husnuzan dengan Allah. Jangan suzon. Kalau suzon nanti berarti tidak seperti yang disampaikan Nabi, wafat dalam keadaan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah berfirman, "Abdi wahai hambaku ana 'inda rabbika." Aku ini menurut persangkaanmu kepadaku. Jadi orang itu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti layaknya ini sekedar tampil saja. Ada seorang raja yang bijaksana. Yang raja ini begitu luar biasa kekuasaannya, kerajaannya. Maka sebenarnya raja itu tidak begitu butuh untuk menyiksa rakyatnya yang bersalah, tidak butuh gitu. Dia sangat senang bila mana rakyatnya itu merasa nyaman dengan dia, berpersangka baik dengan dia. Tentu seperti itu. Semua orang kan senang kalau dipersangka baik. Dan ada orang suka disuguhkan itu dipersangka buruk itu tidak suka. Nah, maka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh sebenarnya menghukum kita, tidak menambah kekayaan dan kekuasaan Allah. Apa butuhnya Allah menghukum kita? Kan? Tidak butuh sebenarnya. Maka kalau kita berhusnuzon dengan Allah, Allah akan senang. Nah, tetapi kalau orang terlalu ketakutan yang sangat menjelang wafat tentunya itu nanti dominan rasa suudzonnya lebih kuat. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sebagian thariqah, ini thariqahnya Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah itu orang itu kalau terlalu merasa terancam, terkena dosa yang merasa terlalu berlebihan takut, itu justru satu sikap yang kurang bagus. Jadi akhirnya tidak mau sakit lagi, pokoknya merengut saja. Itu seakan-akan hamba itu yang dia ini punya sikap seakan-akan menganggap Allah itu jahat gitu. Nah itu. Dan ada kemungkinan juga orang yang dia ini terlalu berlebihan itu justru kalau sebagian ini menurut orang mereka itu orang sombong. Orang yang dia tidak terima kalau dia berbuat dosa itu orang sombong benar. Iya, justru kalau kita pernah berbuat salah menjadikan kita ini tawadhu. Coba sekiranya kita ini hidup dari kecil tidak pernah berbuat salah, itu potensi untuk jadi orang merasa baik itu lebih besar daripada orang yang salah. Tapi kalau orang pernah bersalah, dia akan ada semacam rem. Kalau dia sudah maaf, maka dia akan terkena. Kamu sekarang ya rajin sholat dan berjamaah, banyak zikir, banyak baca Quran. Coba ingat, dulu kamu itu siapa? Kamu itu pelaku maksiat, kamu itu rajin. Karena pernah terjatuh, maka itu dia akan rendah diri, rendah hati dia. Tapi kalau dia tidak pernah melakukan salah itu takut-takut nanti, wah, memang orang pilihan ini. Wah, dia tidak pernah salah. Jadi
Justru jangan terlalu berlebihan. Sehingga dalam sebuah hadis itu, sekiranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, "Lau lam yudhibu laja'a Allah biqaumin yudhibu summa yastaghfiruna Allah." Sekiranya hamba Allah itu lau lam yudhibu, tidak berdosa, maka Allah datangkan satu makhluk yang berbuat dosa kemudian mengaku beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya memang itu makhluk-makhluk Allah seperti kita manusia biasa ini memang sunatullah pernah berbuat dosa supaya kita sadar kita ini orang biasa, orang hina, pernah melakukan keburukan. Tapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah berfirman, wa anna ma'aka, dan aku senantiasa bersamamu, ai taufik, memberikan taufik. Taufik itu lebih daripada sebatas hidayah. Kalau hidayah itu ya semacam ini, hidayah memberi petunjuk. Di mana rumahnya Pak RT? Tuh di sana dekat lampu merah belok kanan. Nah, itu sudah memberi petunjuk. Tapi kalau taufik itu langsung dia dituntun gitu, biar tidak sesat lagi. Orang kalau sudah dapat hidayah masih ada kemungkinan sesat. Berdasarkan firman Allah, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Orang-orang Samud, kaumnya Nabi Saleh, wa amma thamud fahadainahum, telah kami beri hidayah. Maksudnya apa? Hidayah petunjuk, nabinya menyampaikan ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Itu kan sudah petunjuk. Tetapi fastahabbul 'ama 'alal huda, mereka lebih suka kesesatan daripada petunjuk, akhirnya mereka celaka. Berarti orang ini hanya tahu jalan tapi tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam sholat itu ihdinas shiratal mustaqim itu yang dipahami para ulama termasuk Syekh Wahab Al-Zuhaili, maksudnya adalah hidayah paling tinggi. Bukan hidayah menjadi orang Islam, bukan. Hidayatul ma'unah wa taufiq, hidayah pertolongan dan bimbingan langsung dari Allah untuk bisa beramal. Karena kan orang ada itu sudah tahu fadilahnya berjamaah, tapi tidak ada taufik dari Allah. Tidak bisa juga dia melakukan, karena tidak diberi taufik oleh Allah. Tahu dia keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu itu siapa yang duduk di situ kemudian mendengarkan, nanti semua jamaahnya, semua yang hadir akan dimohonkan ampun oleh para malaikat. Itu tahu. Cuma kalau tidak diberi taufik oleh Allah, ya sudah lewat begitu saja. Maka kita memohon hidayah itu, hidayah salah satunya adalah hidayatul ma'unah, pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menyebutkan wa ana ma'aka, dan aku senantiasa bersamamu, maksudnya senantiasa memberimu taufik. Idza zakartani, kalau kamu ingat kepadaku. Kalau kamu itu selalu ingat padaku, aku terus membimbing kamu. Memang bab ingat ini memang luar biasa. Bab ingat itu bisa menjadikan orang itu terkontrol perbuatannya. Hatta ingat dengan guru. Kalau punya guru rohani itu berpengaruh sekali Bapak Ibu sekalian. Berpengaruh sekali dalam tindak lanjut ini. Makanya dalam firman Allah surah Yusuf itu, yang ketika Zulaikha berkeinginan untuk membujuk Nabi Yusuf berbuat yang tidak senonoh, di situ Allah menyatakan walaqad hammasbi, sungguh Zulaikha berkeinginan sangat untuk berbuat serong kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula arwa'ahuha rabbi, dan Yusuf pun punya keinginan sekiranya tidak melihat burhan, sekiranya tidak menyaksikan burhan rabbi, tanda dari Tuhannya. Sebagian orang mufasir mengatakan burhan itu siapa? Beliau terkenal gurunya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi itu banyak terkena ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya dengan itu beliau menepis itu godaan, karena terkena akan orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di dunia pesantren itu kiai itu sering mewasiatkan kepada santrinya, jaga Allah, hati dengan guru. Itu pengaruh sekali dengan amalan seorang santri. Karena kalau santri itu sudah berani lepas dari pesantren, dia akan bebas. Nah, satu-satunya rambu-rambu yang bisa mengontrol sikap dia di rumah, di luar itu, bisa menjaga amalan. Itu caranya dengan senantiasa ingat. Ingat itu koneksi terus. Robitot kolbiyah. Nah, koneksi hati dan gurunya.
kirimkan Al-Fatihah. Kadang kebayang kalau ingin melanggar contohnya maksiat, dia akan kebayang kalau dia punya Ramadan dan gurunya, alangkah kecewanya guru saya kalau tahu saya seperti ini. Dia sudah husnuzon, saya di samping yang baik, sudah hafalkan Quran, sudah belajar ilmu agama, masa saya berkhianat dengan guru saya dengan persangkaan baik guru saya pada saya, maka itu jadi prank. Nah, maka orang kalau dia banyak ingat Allah, kata Allah akan senantiasa diberi taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga aku akan bersamamu idza da'awtani, kalau kamu meminta berdoa kepadaku, fasma'u ma taqul, sehingga aku akan mendengar apa saja yang kamu ucapkan, menguji bukan, dan aku akan mematuhi apa saja yang kamu mohonkan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa ma asbahu fi dzalika an yaqdafin an ghaflan. Ini masih mengulang yang kemarin. Ini semua zikir yang mendatangkan taufik dari Allah dan doa yang mendatangkan ijabah dari Allah, jikalau kata Syekh Nawawi didasari dengan kehadiran hati, ketawajuan, bukan dengan dasar kelalaian. Mulut mengucap zikir, mulut meminta berdoa, tapi hatinya kobra, itu tidak dapat. Dia syaratnya mulut dengan kalbunya serasi, sejalan. Mulut meminta, maka hatinya juga meminta. Mulutnya berzikir, maka hatinya juga mengingat. Nah, itu baru dapat keutamaan ini. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam, dan Allah berfirman, wahai anak Adam, in zakartani bila mana kau mengingatku fi nafsika, dalam dirimu, zakartuka fi nafsi, aku pun akan mengingat kau di dalam dirimu. Wa in zakartani fi mala'in, sedangkan jika kau mengingat aku, berzikir mengingat aku di halayak ramai, di dalam satu jamaah, zakartuka fi mala'in khairin minhu, aku pun akan mengingat kau, menyebut kau di satu kelompok yang lebih baik daripada kelompok kau, yaitu kelompoknya para malaikat. Wa in tadawta minni zira'an dalam minka ba'd, jikalau engkau mendekatiku sehasta, aku akan mendekatimu sedepan. Ini nanti penjelasannya ada berikutnya. Ini kalau dipahami secara letterlek akan bingung kita nih, gimana itu? Mendekati Allah sedepan, sehasta, Allah dekat kita sedepan. Nanti dijelaskan oleh saudara. Walin ataitani, dan jika engkau datang kepadaku tamshi, dalam keadaan berjalan, ataitu ilaika uharwi, aku akan datang kepadamu dalam keadaan berlari. Kalau kamu datangnya sambil berjalan, aku justru datang kepadamu dengan berlari. Barulah di sini dimaknai. Apa maknanya mengingat Allah di dalam diri kita, kemudian Allah akan mengingat kita di dalam dirinya? Maksudnya, wal makna idzakar tadi, maknanya jika engkau mengingat aku sirran, dalam keadaan sepi. Nah, itu maksudnya binasika, itu dalam keadaan sir, tidak dijaharkan. Ikhlasan, kemudian dengan keikhlasan, wa tajannuban riya, dan menghindari daripada riya. Usri'u bi thawabika, aku akan menyegerakan pahalamu ala bidwari amalika, seukuran kadar amalmu. Jadi maknanya idzakar tadi fi nafsika, zakar bukan fi nafsi, jika kamu ingat aku dalam dirimu, aku ingat engkau dalam diriku. Maknanya kata Syekh Nawawi, orang yang ingat Allah dalam keadaan sir, dalam keadaan sendirian, sembunyi, ikhlas, gak ria, maka apa balasannya? Aku akan memberikan dengan cepat pahala balasan untukmu seukuran amalan. Wa in zakartani fi mala'in tadi, sedangkan jika kau ingat aku dalam satu kelompok, dalam jamaah, nah, ini bisa dijadikan dalil. Inilah dalilnya zikir berjamaah. Kan ada orang ingkar, mana dalil zikir bareng-bareng berjamaah? Zikir masing-masing. Di dalilnya Allah menyatakan zikir berjamaah. La ilaha illallah, tahlil itu berjamaah. Jangan dilarang. Ada dalilnya zikir bareng-bareng, dipimpin satu orang, kemudian ikut ramai-ramai. Tidak ada. Kalau kau ingat aku dalam keadaan berjamaah, maka aku juga ingat kau, menyebut kau di kelompok yang lebih mulia daripada kelompok majelis kau. Wa in zakartani fi jama'atin, jika engkau mengingat aku, menzikirkan aku di dalam jamaah, ibtikhar fi karna, mengagungkan aku, wa ijlalan, dan memuliakan aku, baina khalqi, di antara makhluk-makhluk hambaku, zakartuka fil malaikatil muqarrabin, aku pun akan menyebut-nyebut engkau di halayak para malaikat yang dekat kepadaku. Jadi karena jahat, keras,
Jadi orang dengar kan tuh keagungan Allah. La ilaha illallah. Kita kan menzikirkan Allah dengan jahat, dengan ramai-ramai, didengar oleh hamba-hamba Allah karena mengagungkan Allah, maka nama kita pun yang menyebut nama Allah akan disebut oleh Allah di majelisnya para malaikat. Dia lebih mulia daripada majelis kita. Makhluk yang maksud yang mulia, tanpa ada cacat sama sekali, tanpa ada maksiat. Wa arwahil mursalin, dan di majelisnya ruh para nabi, para rasul. Kenapa disebut kau itu? Ubahatan bika wa idhaman min qadrika, karena aku bangga terhadap engkau dan mengagungkan kedudukan. Ini memang al-jaza bi jinsil amal. Balasan itu seukuran jenisnya perbuatan kita. Kalau kita ingat Allah dengan diri, dengan sembunyi, dengan ikhlas, balasannya Allah segerakan. Allah berikan. Kalau kita mengingat Allah, menyebut Allah dengan jahat, dengan terang-terangan, dengan keras, Allah pun juga membalas. Kita disebut di depan hamba-hambanya namanya, nama kita pun disebut di hadapan hamba-hambanya yang mulia, para malaikat dan terusnya para rasul. Kemudian yang tadi, jika engkau mendekatiku sehasta, aku akan mendekatimu sedepan. Lebih banyak lagi. Kita dekatnya sedikit sehasta, tapi mendekatnya Allah kepada kita sedepan, lebih banyak. Maksudnya bagaimana? Wa in taqarrabta minni bil ijtihad wa ikhlas fi ta'ati, jika engkau mendekatkan diri kepadaku dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas mentaatiku, qarrabtuka bil hidayah wa taufik, aku akan mendekatkan diriku kepadamu dengan memberi hidayah dan taufik bimbingan kepadamu. Itu maksudnya. Jadi semakin orang bersungguh-sungguh berijtihad, dia bersungguh-sungguh berusaha keras mendekati Allah, semakin kuat, semakin dekat dia pada Allah, semakin cepat pula lah hidayah Allah datang kepada dia. Jadi memang kata orang, yuk kita masjid belum dapat hidayah, itu keliru. Karena dalilnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang dia ada upaya dulu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah Allah, Allah tuntut nanti. Allah tuntut. Katanya belum dapat hidayah, duluan lah masih belum dapat hidayah. Itu keliru tuh orang seperti itu. Hidayah tak bisa dapat seperti itu. Selagi dia punya prinsip seperti itu, hidayah Allah, taufik Allah tidak akan sampai kepada dia. Dia harus ada upaya dari dia sendiri, bersungguh-sungguh berupaya untuk mendapat hidayah Allah. Nanti baru Allah bimbing. Dan dalilnya Al-Quran, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dan dia tahu sudah kami akan berikan dia petunjuk, kami bimbing dia menuju jalan-jalan kami. Maknanya hambanya pun harus ada usaha. Jadi keliru kalau orang katakan, ya belum ada hidayah lagi. Apa hidayah? Kan cuma berpangku tangan menunggu hidayah Allah, kan datang. Itu namanya main-main. Nah, kemudian bagi dirahmati Allah, di sini disebutkan wa in situ. Kalau kamu tampak dekat kepada aku dengan semakin bersungguh-sungguh, aku pun akan semakin bersungguh-sungguh, semakin cepat memberikan hidayah dan taufik kepadamu. Jadi tergantung kita. Maksudnya itu, kalau kamu dekat kepada aku sedepan, aku dekat kepada kamu sehasta. Kalau kamu dekat kepadaku sejengkal, aku dekat kepadamu sehasta. Jadi makin kita dekat kepada Allah, Allah pun lebih cepat memberikan hidayah kepada kita. Kada apa Darul Azizi demikianlah menurut pendapat Imam Al-Azizi. Wama dan kapan saja ingkar salawat bukan, masih lanjutan hadis kursi, masih lanjutan firman Allah, kapan saja remuk hatimu husna karena merasa sedih, ada tafsirika karena merasa kurangnya engkau fi haqqi dinika dalam menunaikan agamamu. Bahwa ini kalamnya Imam Ghazali. Wa mahma ikra qalbuka, dan kapan saja hatimu merasa remuk, merasa hina, akhirnya timbul kesedihan. Ya Allah, kok sampai sekarang umur 60, 70 tahun belum merasakan nyamannya ibadah itu dulu saya rasakan. Masih banyak kelalaian saya. Umur semakin bertambah, ajal semakin dekat. Banyak kekurangan saya. Baca Quran jarang, zikir jarang-jarang. Ingat Allah cuma sholat di bawah waktu.
Jadi ada perasaan inkasara qalbu, merasa apa? Dia merasa sedih. Merasa dia itu merasa kecewa dengan dirinya. Maka apa? Kata Imam Al-Ghazali, wa huwa sahibuka, maka ketika itu Allah akan menjadi temanmu, wa ulazimuka, dan akan senantiasa membersamai. Jadi sikap merasa kurang ini harus ada pada setiap orang Islam. Setaat-taatnya orang harus merasa bagaimanapun masih banyak kurangnya saya. Masih banyak kecerobohan, kekurangan, kurang sempurna. Akhirnya terus merasa kurang. Tetapi kalau sudah merasa cukup, dan merasa banyak amalnya, ya sudah, sampai situ saja. Bahkan alhamdulillah nanti akan timbul justru sikap ujub, merasa hebat. Tapi kalau orang merasa kurang, belum apa-apa lagi nih. Walaupun saya habiskan waktu 24 jam untuk berzikir pada Allah, taat pada Allah, baca Quran, sholawat, berzikir, tetap ini masih kurang. Masih banyak kurang. Akhirnya dia tidak pernah istilahnya jemu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika orang itu merasa hatinya hina, merasa hatinya sedih karena kekurangan dia dalam mentaati Allah? Sebab Allah berfirman, ana indal munkasrati qulubuhum min ajli, aku bersama orang-orang yang hancur remuk hatinya karena aku. Maksudnya gimana? Ana ma'al khashi'ina bitaufiq min ajli taksir bi ta'at. Aku ini senantiasa bersama orang-orang yang khusyuk, yang dia ini tunduk kepadaku dengan sebab taufik aku berikan, merasa kurang dalam ketaatannya. Jadi kalau orang itu merasa kurang dalam ketaatannya, wa min ajli usulil maksiat, dan karena sudah melakukan kemaksiatan, jadi kan orang iman itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti apapun dia, tetap rasa imannya di hatinya itu, selagi kalau memang hatinya masih ada dalam artian hatinya masih sedikit hidup, tetap rasa memberontak itu ada ketika dia bermaksiat. Rasa kecewa, makanya saya seperti ini, tetap ada itu. Ada rasa seperti itu. Nah, maka orang kok dia merasa hina, merasa bersalah, betul kalau belum bisa sempurna dalam ketaatan atau selepas melakukan maksiat, ini justru Allah bersama dia. Allah bersama dia. Dan ini justru tanda-tanda orang yang beruntung. Kata Habib Umar bin Habib yang di Yaman itu, dia mengatakan termasuk ciri-ciri orang beruntung adalah orang ketika dia bermaksiat masih ada getaran di hatinya, masih merasa bersalah, merasa takut, dan ada harapan untuk bertobat. Itu orang paling beruntung. Walaupun jatuh bangun lagi. Inilah sebenarnya terus istiqomah, tapi kadang dikuasai oleh syahwat nafsu, dia kalah lagi. Tapi tetap ada rasa penyesalan itu terus ada. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, maksiatul awratul lan wasfiqaran khairu min ta'atin awratat izzat wastikbar. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang menjadikan dia merasa hina dan merasa tunduk pada Allah, itu jauh lebih baik daripada ketaatan tapi mewariskan, menjadikan dia merasa mulia dan sombong. Jadi orang yang seperti itu jangan kita anggap sepele. Kadang-kadang mungkin dia secara zahir dia pelaku maksiat, tapi tidak tahu kita hatinya. Mungkin hatinya itu bergetar, dia takut dia sebenarnya pada Allah, tapi karena dikuasai oleh syahwat dengan lingkungan mungkin yang dia tidak bisa mengendalikan, akhirnya dia terjatuh pada maksiat. Tetapi belum tahu, siapa tahu hatinya itu dia merasa betul-betul merasa hina. Justru orang yang bermaksiat merasa hina lebih baik daripada orang yang taat tapi merasa mulia. Ini bukan berarti melegalisasikan orang bermaksiat. Maksud aja lah, itu merasa hina, itu ditipu setan namanya. Maksudnya bermaksiat yang tidak terorganisir. Kok ada istilah gitu? Jadi dulu kita dijelaskan oleh Gus Yusuf Al-Bakir itu, kata beliau, para sahabat juga manusia. Para sahabat itu bukan nabi, pernah bermaksiat, tetapi maksiatnya beda dari kita. Mereka bermaksiat tergelincir itu tidak direncanakan. Jadi yang bahaya itu kalau bermaksiat direncanakan. Kalau orang yang direncanakan bermaksiat, itu masih ada harapan, masih dalam hidayahnya Allah. Tapi kalau sudah direncanakan, sulit untuk
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemahaman dari Allah dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min adhabil nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.